Kenapa sebenarnya Candi Ceto ini banyak direkomendasikan oleh mereka-mereka yang mendalami spiritualis untuk ada baiknya untuk datang ke sini itu kenapa? Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Edisi dimensi spesial siang hari lah Om ya, iya, sekarang ya. Bersejarah biasanya kalau kita bahasnya siang-siang. Siang-siang, sejarah lagi mungkin setelah kemarin ini tayangannya horor, sekarang kita back to sejarah lagi kayak gitu. Dan teman-teman, mungkin hari ini kita berkesempatan untuk datang ke salah satu situs peninggalan Hindu ya Om. Iya. Hindu. Satunya candi yang banyak disarankan oleh banyak kaum spiritualis, katanya kalau pengen ngapain itu tentang memperkaya spirit, ada baiknya datang ke salah satu candi ini gitu. Sekarang kita ada di Candi Ceto di daerah mana ini? Karanganyar, Jawa Tengah. Karanganyar. Plat Adi ini Mas. Ya. Di lereng sebelah barat dari Gunung Lawu. Ini kenapa saya sebenarnya kalau sekilas cerita ya, kenapa sebenarnya Candi Ceto ini banyak direkomendasikan oleh mereka-mereka yang mendalami spiritualis untuk ada baiknya untuk datang ke sini itu kenapa? Ya, ini salah satu candi yang sampai hari ini masih dipakai untuk tempat peribadatan Mas, dan juga untuk para spiritualis. Dan memang candi ini lebih tua ya dari dibangunnya sendiri. Jadi waktu kita ke situs Liangan yang di Temanggung hampir sama kurang lebih. Dan ini juga berpola itu punden berundak atau mengikuti dengan pola zaman megalitikum. Jadi ketika zaman pra-Hindu, sebelum Hindu masuk, ketika para nenek moyang kita, leluhur kita masih menganut agama Kapitayan ataupun agama kepercayaan, kejawen salah satu contohnya, ini sudah ada lebih jauh. Dan beriring dengan adanya waktu, itu kan pasti ada renovasi, ada perkembangan peradaban juga, dan kemudian ada penyempurnaan. Dan menurut informasi yang didapat ya Mas ya, berdasarkan literatur juga yang saya pelajari, memang candi ini seiringan juga dengan era akhir dari zaman Majapahit gitu. Jadi satu kesinambungan, kontinuitas dengan sebelumnya kita ke Alas Ketonggo. Jadi berkaitan juga dengan Prabu Brawijaya V. Ini Om, biasanya kan kalau candi itu kan dibangun pasti untuk sebuah alasan ya. Ada mungkin dia tempat peristirahatan, ada dia sebagai monumen penghargaan untuk siapa, atau mungkin sebagai tempat persembahan. Kalau Candi Ceto sendiri ini dia sebagai apa? Hampir semuanya Mas, hampir masuk ke semuanya. Dan jika dirujuk dari penamaannya toponim Ceto, Ceto itu kan nyata, jelas. Ini merujuk pada dua, Ceto. Kalau kita melihat dari sini, kita melihat di bawah kota Karanganyar dan kota Solo itu pas benar-benar Ceto gitu Mas, nampak. Dan Ceto kedua adalah kesempurnaan dari sebuah spiritual, nampak tidak saat kita kesini gitu. Jadi serangkaian dari kemarin Kungkum di situ, kemudian Semedi, dan ini naik nanti sebelum pusatnya naik ke puncak dari Gunung Lawu gitu Mas. Dan mungkin kalau dari segi peletakan atau pembangunannya mungkin ya Candi Ceto sendiri masih menganut ini ya, kayak tempat peribadatan di zaman-zaman dulu ya, di dataran tinggi dan segala macam. Dataran tinggi ya, karena berkaitan dengan giri ya, atau puncak argo gunung. Terus di sini juga kita lihat tingkat-tingkatannya itu dulu belasan Mas, lebih banyak. Tetapi setelah direnovasi di era kolonial itu kemudian hanya yang direnovasi itu meliputi 9 tingkat. Dari ini altar pertama, kemudian yang di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, yang paling tinggi di atas itu ada candi untuk sarana peribadatan, dan sampai hari ini masih dipakai. Dan juga nanti akan kita jumpai salah satunya Sabdo Palon dan Noyo Genggong di sini. Fenomenal itu. Ya, di tingkatan ke-7.
Dan tingkatan ke-8 nanti ada Prabu Brawijaya sendiri dan nanti sampai terakhir puncak gitu. Ya. Mungkin teman-teman daripada kita berlama-lama di sini, ada baiknya mungkin kita sambil jalan aja dan nanti kita bisa lihat bareng-bareng seperti apa bentuknya Candi Ceto itu bagi teman-teman semua yang mungkin belum pernah mengunjungi di sini. Ya. Nah, semoga di video ini kita bisa menyaksikan semua dan kita tahu ceritanya juga. Ya. Tuh. Ini lewat sini. Iya. Ya. Kita ke sini dulu aja, Mas. Iya. Iya. Ini yang leluhur dari sini. Sini aja lah Om ya. Iya. Oke teman-teman, ini aku baru sadar sebenarnya kalau kita ada menapaki kaki sini sebenarnya kita udah masuk ke terasnya ya Om. Iya. Iya, dari gerbang bentar yang ada di depan sih Mas sebenarnya. Dan ini merupakan teras kedua. Dua. Iya. Dan di belakang kita ini ada apa? Ada apa nih? Iya. Om Swastiastu. Iya, jadi ini pepundan dari sesepuh yang ada di Desa Ceto ini, Mas. Jadi Eyang Kiai Kerincing Wesi gitu. Jadi beliau yang mengupokoro tempat ini. Jadi secara metafisika memang perizinan stempel visanya kita di sini dulu sebelum kita naik. Dan Eyang Kiai Kerincing Wesi ini yang dahulu seperti kalau saya tangkap Mas gambaran memang membuka lahan daerah sini. Dan beliau memang dekat dan berkaitan dengan Eyang Kanjeng Sunan Lawu yang ada di atas, yang berkaitan dengan pengawal ataupun yang meneruskan waktu itu dengan Eyang Prabu Brawijaya V gitu. Dan kalau dilihat dari namanya kan Kerincing Wesi, itu Iya. kan agak menarik ya. Iya. Biasanya kan nama pasti ada dasarnya. Ada dasarnya. Kenapa orang-orang menamai seperti itu? Terus sebenarnya kenapa Om? Bisa mendapatkan nama Kerincing Wesi itu? Di ini Mas, kalau saya tangkap di mata kaki itu ada seperti kerincingan kalau gerak kerincing gitu, dan beliau juga yang mengatur, kalau yang saya dapat sekarang memberikan informasi, mengatur tentang kesuburan, kemudian juga stabilan lereng, termasuk dengan struktur tanah di sini juga. Dan beliau yang selalu nenuwun dan selalu berdoa untuk keselamatan tidak hanya warga di sekitaran Ceto saja, tapi lebih ke Karanganyar dan sekitarnya semua. Yang Babat Alas lah, yang kalau saya lihat dahulu memang jauh. Secara vegetasi ini memang kan padat sekarang karena Gunung Lawu sendiri kan di akhir abad ke-19 terakhir erupsi, dan beliau yang menjaga ini Mas, seperti kestabilan air juga saya tangkap. Jadi seperti panglima perangnya lah yang ada di sini waktu itu, tidak hanya membawai secara masyarakat tetapi semua yang berkaitan dengan metafisika beliau yang mengkoordinir waktu itu. Ya, berarti kalau ditanya sakti apa enggak ya udah kalian udah tahu jawabannya lah. Iya. Sakti Mandraguna. Iya. Tapi apakah ini namanya Kiai Kerincing Wesi ini Iya. udah ada semenjak masa pembangunan ini atau mungkin setelahnya setelah beliau purna tugas baru dia Iya, setelah purna tugas Mas. Dan ini memang di altar 1-2 itu memang beliau ada di sini. Jadi tidak hanya di pepundan sini ya Mas, tapi semuanya, hampir semuanya. Dan sekarang memang posisinya beliau ada di sini Mas, di lantai yang atas. Dengan seperti kita sama, menggunakan kain, menyerupai poleng gitu sama. Tetapi di sini, dan saya lihat juga di keretan di tangan itu juga ada kerincing wesinya. Dan hampir mirip seperti yang di depan tadi, yang menyambut kita, yang arca yang di depan. Jadi mohon maaf ya, posturnya gempal-gempal itu di atas. Ya, mungkin ini masih sering dibuat beribadat juga ya Om? Iya, sampai sekarang masih ada. Tadi dilihat Ada dupa, ada canang, ada bunga juga. Iya. Yes, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke teras selanjutnya karena di sini adalah sebagai penyambutannya aja. Iya. Karena kita harus ya ibaratnya kolonuan Iya. sama yang bawa rekso Iya. di sini dulu baru kita naik. Termasuk nanti kan ini satu paket waktu kita ke Sukuh juga. Ya. Jadi untuk legalitasnya kan stempelnya di sini semua. Oke, siap. Satu Lanjut, Om. paket, iya. Sebelah sini.
semuanya, ini sekarang kalau kita bisa lihat di sini nih salah satu monumen yang sangat menarik ya. Iya, satu rangkaian ini Mas. Ini Jadi karena satu. sebenarnya saya nggak begitu tahu tentang, Iya. tentang apa yang ada di sini. Mungkin kalau dilihat sekilas mungkin kayak ini ya Om ya, kayak susunan-susunan suku Maya atau suku Inka mungkin ya. Iya, benar. Termasuk kalau kita melihat polanya nanti yang candi di atas itu sebenarnya seperti candi-candi dari peradaban bangsa yang ada di semenanjung Yucatan, bisa Maya dan Inka. Tetapi memang nanti akan kita jelaskan di atas ya Mas ya. Kita mulai dari sini nih sebenarnya masuk ke trap berikutnya. Kita awali dari sini Mas. Kalau dari sini nih, sebenarnya kita bacanya dari sana tapi nggak apa. Kita mulai dari sini. Ini adalah susunan dari palus atau alat kelamin laki-laki, dan di sini adalah vagina atau alat kelamin perempuan. Dan ini memang kita lihatkan dari sini Mas bentuknya. Ini dari kepala penis kita turun terus ke sana. Ini melambangkan arti kesuburan pertama. Yang kedua, awal mula dari kehidupan manusia. Lantas di belakangnya ada 3, kita lihat di situ, itu adalah Surya Majapahit. Mungkin nanti kamera bisa disorot ya Kak, ke sana ada 3. Kita sambil jalan ke mana ya? Bagusnya situ aja ya. Situ aja. Karena ada katanya. Iya. Itu. Jadi Iya. kalau kalian masih ingat game Windows yang namanya Zuma, nah ini masih ada sangkut pautnya. Jadi mungkin apakah Zuma terinspirasi dari sini ya? Kita Iya. Kalau sedikit ini ya Mas ya, versi yang lainnya Nah. mengatakan saat saya membuka literatur tentang jurnal arkeologi menyatakan bahwa kata itu adalah diyakini waktu itu merupakan salah satu hewan magis pemanggil hujan. Jadi ketika musim kemarau panjang, kemudian kata ini turun hujan, kemudian mereka ngorek ya, kung 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 gitu. Itu adalah awal dari mulai musim pertanian. Karena kalau kita tangkap di sini memang lebih ke agraria atau pertanian, mengingat lereng Gunung Lawu ini kan vulkanik. Kemudian tanahnya sangat subur untuk ditanamin apapun itu, dan fungsi dari Candi Ceto ini juga untuk melihat pola dari rasi bintang. Jadi mengingatkan kita waktu kemana Mas Genta? Gunung Padang. ke Gunung Padang. Seperti itu, hampir sama. Polanya ini kalau kita lihat kan hampir sama Mas Genta. Karena agraria, maritim, bahari waktu itu memang yang paling menjadi ini Mas, mata pencarian atau profesi. Jadi kalau kita menyangkanya nenek moyang kita dulu itu sederhana, bukan. Justru sangat kompleks, rumit, dan penuh dengan perhitungan. Baik astronomi, matematika, agraria, ilmu pertanian, teknik bangunan, teknik sipil, dan macam-macam, semuanya tergabung di sini. Dan mungkin salah satu simboliknya seperti ini ya. Iya, dan kalau kita yang melihat ini ada 3, itu kan bentuk dari Surya Majapahit. Surya Majapahit itu adalah lambang dari Majapahit waktu itu, dan menurut pola yang diberikan ini memang di awal-awal Mas sampai menjelang akhir, karena Surya Majapahit itu setiap nanti ada pemerintahan pasti berbeda-beda. Yang perlu kita ketahui yang ada di Watana Masanga waktu itu kan yang di era yang Buruk dan Patih Gajah Mada. Tetapi kalau yang di sini itu memang di awalnya, awal dari era Raden Wijaya. Karena bahkan terakhir ya waktu ada perpindahan dari pusat pemerintahan di Wiluwatik Tapura di Mojokerto, Trowulan sekarang, itu memang beberapa punggawa termasuk raja itu juga mengarahnya ke Gunung Lawu itu. Dan mungkin kalau kita lihat kan mungkin di atas tempat peribadatan, dan di sini kan kita bisa lihat kayak simbolis sesuatu ya. Iya. Kalau di masa lalunya di tempat ini tuh digunakan untuk utama, apakah memang untuk perhitungan segala macamnya, masyarakat berkumpul dan memikirkan sesuatu atau apa? Iya, yang saya rasakan memang berdasarkan jurnal arkeologi juga di sini lebih untuk ilmu pengetahuan Mas yang saya tangkap. Jadi perhitungannya kalau lihat ke atas kan langsung pas ya ini. Lantas juga simbol-simbol di sini juga melambangkan tentang, tadi sudah disebut di awal, itu tentang kesuburan. Kesuburan ini tidak hanya tentang reproduksi, tetapi juga tentang perhitungan secara agraria, pertanian. Lantas kalau kita mundur ke belakang, di situ ada kura-kura. Dan itu adalah perlambang juga dari pertama Dewa Wisnu Mas, sebagai dewa pemelihara, yang berkaitan penjelmaan menjadi kura-kura itu melindungi dari giri atau gunung, dari longsoran dan macam-macam, karena posisinya pas di atas kan ini, dan lebih tepatnya adalah Gunung Mandara, disebut dengan Mandara Giri gitu. Jadi Dewa Wisnu dalam arti di bawah itu disimbolkan kura-kura. Lantas kalau ini kita lihat dari atas Mas,
kita lihat dari atas secara keseluruhan, ini seperti seekor burung, ya diasumsikan seperti burung Garuda Wisnu, itu yang membentangkan sayapnya, sehingga burung Garuda di sini sebagai wahana dari Dewa Wisnu, sang dewa pemelihara, itu menaungi alam atas, gitu Mas. Karena kita mengingat di sini memang ada tentang mikrokosmos dan makrokosmos, gitu. Tapi pertanyaanku ya Om ya, maksudnya gimana ceritanya orang zaman dulu tuh dia bisa memproyeksikan sesuatu dari atas. Mungkin kalau kita lihat Candi Borobudur dia seperti jam raksasa, dan kalau di sini kita bisa melihat seperti Garuda itu bagaimana orang-orang zaman dulu tuh bisa memproyeksikan itu semuanya. Dilihat dari angkasa. Padahal waktu itu kan belum ada drone gitu ya. Ini sebenarnya ada pemantauan, ada bukit Mas, sebenarnya bisa dilihat dari sana juga, termasuk perhitungan secara geometrik juga, secara ilmu geometri dan sinkron ya kalau saya lihat secara matematika bangunan kalau saya tangkap. Dan yang unik gini Mas, pendesainan waktu itu kan belum ada AutoCAD ya atau arsitek seperti sekarang. Di tanah. Jadi ada arsiteknya itu yang kemudian melukis di tanah, terus kemudian ada juru penerjemah, ini kemudian dikasihkan insinyur sipilnya gitu. Dan biasanya kalau kita lihat candi bercorak Hindu itu kan menurut Vastu Sastra ya dan Vastu Widya dalam kitab pendesainan bangunan, terutama tempat ibadah, itu biasanya candi utama sebagai tempat pemujaan itu ada di tengah, dikelilingi dengan candi-candi berwara. Tetapi di sini yang sedikit berbeda, candi utama ada di paling atas karena mengikuti sebelumnya itu dengan pola punden berundak, itu bertingkat-tingkat, step by step, karena kita melihat juga ini secara kestabilan lerengnya juga, karena posisinya pas di lereng gunung, itu juga memperhitungkan dengan mekanika tanah yang ada di sini, gitu. Termasuk penempatan talut seperti di ini Mas, di mana? Liangan. Persis. Jadi mereka mungkin karena belum ada ekskavasi secara full-fulan aja ya mungkin. Iya, kemungkinan juga hampir sama seperti ini Mas. Dan penggunaan talut di sini memang untuk menahan daya dorong tanah sendiri. Jadi kalau saya melihat candi, biasanya saya ambil dulu itu dari ilmu teknik sipil dulu. Ini bagaimana sih pendesainannya, dan saya melihat juga sistem drainasenya di sini juga. Dan ini semua masih real, makanya bukan susunan baru gitu, enggak kayaknya. Ya walaupun memang ada beberapa yang sudah ini ya Mas, tidak pada bentuk aslinya untuk penataannya, karena ditemukannya di era kolonial, waktu itu kemudian direnovasi besar-besaran, dan di akhir ya di tahun 1970 juga ada renovasi, tetapi di tahun 1970 ini yang kita lihat ada beberapa yang baru. Jadi seperti tadi Candi Bentar, kemudian kita lihat di atas pendopo, itu sebenarnya renovasi baru Mas. Ya. Ini tingkat ketiga, habis ini kita masuk ke tingkat keempat ya Om? 45 ya, 456. Lagi jalan. Itu Mas talut-talutnya yang saya maksud. Ini dua apa nih? Ini saya secara geologi Mas, ini saya kurang tahu ya untuk ininya. Biasanya menggunakan batuan andesit dan campur ada batu andesit merah juga. Sebenarnya fungsi di sini untuk menahan kestabilan lereng Mas, tekanan dari atas gitu. Karena diketahui bahwa kalau susunan atau mekanika tanah vulkanik itu pastikan ada yang gembur, sehingga saat terkena hujan, karena dulu ini kan masih hutan Mas, terkena hujan memang ada pergerakan secara daya desak itu, sehingga pembuatan talut waktu itu yang saya tangkap sudah sangat modern, sangat maju, hampir sama dengan sekarang, termasuk penggunaan fondasi-fondasi dangkal dan juga fondasi dalam. Termasuk negara kita tropis, apalagi musim penghujan, sehingga sistem drainase yang saya lihat ini akan cepat melepaskan energi air. Jadi air itu sendiri tidak akan membuat tanah yang dia semula kering menjadi liat dan menjadi lebih berpori, sehingga pembuangannya lebih cepat, tidak terjadi longsor di situ. Cukup telaten juga ya berarti mereka. Iya. Satu ini lah, aku dari mikir ya telaten ya orang. Jadi masih ada ke sana Mas, dan pembuatan tanah padatnya juga kayak berpori gitu. Jadi saat ada air turun itu nanti tidak akan tergenang di dalam, tetapi langsung mengalir gitu. Karena sistemnya kan kayak terasering naik gitu. Ya. Ya. Sayang kepala abangnya pasti dari hilang ini. Iya, ini ya seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu.
sebelum beliau mensucikan diri dan naik ke puncak Lawu, itu juga diikuti oleh para punggawa dan seperti penasihat-penasihatnya, karena ada Ki Sabdo Paun dan Ki Noyo Genggong yang selalu mengikuti dan langsung naik lurus ke atas gitu Mas, ke puncak Lawu.